Kasih. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang tabur tuai dan hukum karma. Kenapa? Karena saya sering kali mendengar anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan bicara tentang hukum karma. Istilahnya misalnya begini. Nanti lihat aja ya, nanti dia akan mengalami hukum karma, dia akan dapat karmanya. Saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara satu pesan, dan ini ditulis oleh anak-anak Tuhan sendiri. Jadi itu di-share di media dan seakan-akan langsung kita menerimanya sebagai yes gitu, sebagai iya. Ternyata rupanya begitu banyak anak-anak Tuhan tidak bisa membedakan mana hukum karma dan mana tabur tuai. Coba ya, ini adalah tulisan yang ditulis oleh anak-anak Tuhan ketika dia bicara begini. Tidak perlu balas dendam, duduk saja dan menunggu. Siapapun yang menyakiti kamu suatu saat akan kacau balau dengan sendirinya. Dan bila kamu beruntung, Tuhan akan membiarkan kamu melihatnya. Oke, kita bahas dulu tentang ini. Apa maksud ini, saudara? Tidak perlu balas dendam, duduk saja dan menunggu. Siapapun yang menyakiti kamu suatu saat akan kacau balau dengan sendirinya. Dan bila kamu beruntung, Tuhan akan membiarkan kamu melihatnya. Saudara lihat gak energi apa yang ditulis lewat tulisan ini? Saya mau ketika saudara mendapatkan informasi dari media manapun, jangan langsung telan. Hal yang paling penting yang menjadi fondasi dasar kehidupan kita, cara berpikir kita, motivasi kita, cuma firman Tuhan. Jadi kalau saudara lihat kata-kata bagus, jangan langsung diimani. Lihat dulu energinya, dasarnya, sumbernya. Kita lihat kalimat yang pertama ini, kira-kira menurut saudara, sebenarnya pesan apa sih muncul dari orang yang bagaimana? Ayo silakan saudara bebas untuk mengungkapkan. Oh itu orang begini, oh ini orang begitu. Bebas saja ya, ayo. Menurut saudara, tidak perlu balas dendam, duduk saja dan menunggu. Siapapun menyakiti kamu suatu saat akan kacau balau dengan sendirinya. Saudara, kira-kira menurut saudara apa ini? Ini orang lagi kenapa gitu? Hah? Kepuasan untuk orang. Lagi apa? Kepuasan. Kepuasan untuk apa? Nunggu orang yang menyakiti. Kepuasan untuk orang yang menyakiti. Tersakiti. Lagi nyumpain. Nyumpahin ya, di situ kepuasan, di sini nyumpahin. Ayo kata gampang nyumpahin gitu lah ya. Apalagi saudara, energi apa yang kita lihat dari kalimat ini? Balas dendam. Hah? Balas dendamnya gitu. Balas dendamnya? Supaya tercapai gitu. Balas dendamnya supaya tercapai. Maksudnya bukan balas dendamnya tercapai, mungkin harapannya untuk membalas dendam. Harapannya untuk membalas dendam tercapai dengan Tuhan yang membantunya. Gitu. Iya ya, dengan Tuhan yang membantunya. Nah, apa lagi? Satu lagi. Apa yang kita lihat diri? Perasaan yang terpendam. Luka yang terpendam yang kemudian dia ungkapkan ke orang ya. Baik. Jadi saudara, kalau saudara lihat kalimat-kalimat seperti itu, jangan langsung ditelan. Jangan, perhatikan dulu ya. Nah, ini sekarang kita yang ini ya. Dan ini yang nulis anak-anak Tuhan loh ya. Makanya kenapa saya menganggap penting kita bicara tentang bedanya karma dan tabur tuai. Apa yang engkau tanam itulah yang akan engkau petik. Apa yang engkau tabur itulah yang akan engkau tuai. Hukum karma berlaku abadi, tetaplah menjadi baik sampai akhir. Apa ini? Ini anak Tuhan yang tulis. Apa yang saudara tangkap dari sini? Apa yang kau tanam itulah yang akan engkau petik. Apa yang kau tabur itulah yang akan kau tuai. Hukum karma berlaku abadi, tetaplah menjadi baik sampai akhir. Apa coba saudara-saudara? Pesan apa? Dari kalimat ini pesan apa? Selalu ada karma. Selalu ada karma, ya. Dia nggak bisa membedakan mana apa hukum tabur, tuai dan karma. Menurutnya selalu ada karma. Karma itu abadi. Lalu apa lagi? Menuntut motivasi untuk berbuat baik. Kenapa? Menuntut motivasi supaya kita berbuat baik sampai akhir. Ya, petunjuk motivasi. Dia sedang menghibur dirinya. Ayo, berbaik,
berbuat baik, pokoknya nanti kamu nabur kebaikan. Nah seperti itu ya, jadi petunjuk untuk terus memacu dirinya untuk berbuat baik. Oke, sekarang kita pindah ke berikutnya ya. Nih, karma tak pernah berjalan sendiri, ia selalu berjalan di belakangmu, menunggu waktu yang tepat untuk menyadarkanmu. Saudara lihat dari kalimat ini, apa maksudnya? Atau di balik kalimat ini dia sedang lagi apa? Ya, karma tak pernah berjalan sendiri, ia selalu berjalan di belakangmu, menunggu waktu yang tepat untuk menyadarkanmu. Silakan, ada yang berani atau ada yang itu kalimat artinya begini nih, orangnya lagi begini nih, makanya dia nulis begini, misalnya gitu. Karma tak pernah berjalan sendiri, ia selalu berjalan di belakangmu, menunggu waktu yang tepat untuk menyadarkanmu. Ini sebenarnya kalimat untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Coba saudara rasa gitu. Ini orang nulis untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Untuk orang lain. Karma tak pernah berjalan sendiri, ia selalu berjalan di belakangmu, menunggu waktu yang tepat untuk menyadarkanmu. Kalau kita rasa, maka ini lebih kepada nasihat untuk orang lain, ya. Kalau saya bilang nasihat masih bagus. Kalau itu adalah bentuk daripada protes dia terhadap seseorang, nah itu adalah hal yang biasa terjadi saat ini, ya. Orang bikin kalimat-kalimat untuk menunjukkan dia sedang marah, dia sedang kesal, dia sedang bahagia, dan berhak untuk mengungkapkannya kepada banyak orang di muka bumi ini, berhak. Tetapi hati-hati, jangan asal telan. Karena sangat berbeda, saudara-saudara, hukum karma dengan tabur tuai. Nah, persamaan hukum karma dan tabur tuai, saya tidak mau mengotak-ngatik di tentang hukum karma, karena itu bukan bagian kita. Saudara-saudara, kita harus menghormati bagian-bagian yang lain di mana orang memiliki pemahaman tentang hukum karma berdasarkan kepercayaannya, dan kita tidak di situ. Hanya seringkali filsafat pemahaman itu kemudian merusak iman kita. Jadi pada sore hari ini saya mau meluruskan supaya saudara tidak terjebak di situ. Jadi saudara-saudara, saya tidak akan bicara tentang hukum karma dari agama ini, kepercayaan itu, tidak. Dan ada detail-detailnya. Mereka punya detail-detail tentang karma. Tetapi saya ambil globalnya tentang hukum karma. Hukum karma adalah hukum sebab akibat. Dan saya termasuk belum mendapatkan jawabannya. Kenapa disebut sebagai hukum dan bukan teori? Karena bedanya teori dengan hukum. Saudara tahu tentang teori Darwin? Saudara tahu teori Darwin? Teori Darwin itu apa? Manusia berasal intinya gitu ya, bukan alam semesta ini itu. Pokoknya intinya manusia berasal dari monyet. Ini paling gampang. Paling gampang tentang teori Darwin, manusia berasal dari monyet, pokoknya sebentuk-bentuk monyet lah gitu. Itu teori Darwin. Nah, Darwin tidak pernah sampai menjadi hukum. Kenapa? Tidak pernah ada bukti yang akurat yang menjadikannya sebagai hukum. Kalau sudah hukum, itu berarti sudah tidak bisa diotak-atik. Itu sudah lewatin banyak sekali analisa, kemudian menemukan bukti-bukti, sampai kemudian menyatakan sebagai hukum. Darwin memang benar manusia berasal dari monyet atau kera. Dan tidak pernah ilmu pengetahuan semakin canggih seperti apapun tidak pernah menemukan dan tidak bisa mengubah dari teori Darwin menjadi hukum Darwin. Nah, beda dengan hukum gravitasi. Hukum gravitasi adalah apa? Saudara tahu hukum gravitasi? Tahu? Hukum gravitasi adalah daya tarik bumi, magnet bumi. Jadi apa saja yang apa saja yang kita lepaskan pasti akan jatuh ke bawah dan tidak bisa melayang di atas. Nah, saudara-saudara, di angkasa luar sana, di alam semesta, itu bisa terjadi ketika tidak ada gravitasi bumi, magnet bumi, daya tarik bumi terhadap benda-benda. Jadi semua benda-benda akan pasti jatuh ke bawah, Dan itu disebut sebagai hukum
gravitasi. Kenapa? Karena berdasarkan analisa, pembuktian dan semuanya menyatakan bukan lagi teori tapi hukum. Nah, hukum karma dan hukum tabur tuai bukan disebut sebagai teori tapi hukum. Jadi alam seakan-akan sudah menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Apa itu hukum karma? Hukum karma adalah apa yang kamu buat. Pikiranmu, motivasi perbuatanmu akan kamu tuai nantinya. Kalau kamu buat jahat dengan orang, kamu akan dijahati orang. Kalau kamu berbuat curang terhadap orang, kamu akan dicurangin sama orang. Kalau kamu menjatuhkan orang, kamu satu saat akan dijatuhkan orang. Dan itu secara otomatis kita terima. Itu hukum karma. Nah, hukum tabur tuai persamaannya apa dengan karma? Yang pertama adalah sama-sama karena ada dosa. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka sama-sama hukum karma dan hukum tabur tuai menyatakan ada akibat dari perbuatan kita karena dosa, dan juga ada akibat perbuatan kita karena kebaikan. Kalau kita buat baik sama orang, kita akan dibaikin orang. Kalau kita nolong orang, kita akan ditolong orang. Kalau kita memuji orang, kita akan dipuji orang. Nah, lalu sama-sama hukum sebab akibat, dan persamaan yang ketiga adalah menuai dari perbuatan seseorang. Jadi itu sama. Hanya bedanya apa? Mari sekarang kita akan belajar tentang bedanya hukum karma dan hukum tabur tuai. Di dalam Kejadian 8 ayat 22, mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Selama dunia ini ada, selalu akan ada masa tanam dan masa panen, musim dingin dan musim panas, musim kemarau dan musim hujan, siang dan malam, sepanjang berlangsungnya umur bumi. Tak berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, saudara, bagi saya penting untuk memberitahukan tentang hukum karma dan hukum tabur tuai, karena ini akan sangat menentukan model kelak nanti ketika kita berbuat baik terhadap orang. Beda sekali orang dengan pemahaman hukum karma dengan tabur tuai, sangat berbeda dalam motivasi berbuat baik. Dan ini, saudara-saudara, harus kita benar-benar tangkap supaya jangan salah paham tentang hukum karma. Kemudian 2 Korintus 9 ayat 6, saya minta kaum pria tolong baca dengan suara yang keras. Apalagi orang-orang yang sedikit akan menolak sedikit juga, dan orang yang berbuat banyak akan menolak juga. Ya. Ayat berikutnya, yang belum menikah tolong baca ayat ini. Galatia 6 ayat 7, 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Ya. Firman Tuhan ini bicara tentang tabur tuai ya. Di apa ayat-ayat yang kita telah baca. Saya minta Lukas 6 ayat 37 dan 38 adalah orang-orang yang sudah punya cucu. 1, 2, 3. Mana ini? Nanti dulu, Bu, jangan lari-lari. Yang sudah punya cucu pada kemana ini? Ya, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan diberi. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang dipadatkan. Saya nggak mau ikut-ikutan. Saya belum punya cucu, padahal gemes sudah kepengen ikut baca aja. Ayo, bisa ditemui awam. Ayo, yang tidak punya cucu coba aja, semangat ya. Satu takaran yang baik yang dipadatkan, yang diguncang. Kayaknya kacamatanya memang ngaji kan. 1, 2, 3. yang digoncang dan ditumpah keluar dan dicurahkan ke dalam
Ya, perbedaan dari hukum karma dan hukum tabur tuai. Yang pertama, hukum karma itu berasal dari ajaran manusia, kepandaian manusia, filsafat manusia untuk memikirkan tentang pengetahuan, tentang kehidupan, menganalisa semuanya. Dia adalah orang yang benar-benar tahu, dia pandai, dia berhikmat. Dan orang yang berhikmat ini kemudian mengajarkan ajaran tentang hukum karma. Hukum tabur tuai berasal dari mana? Berasal dari Tuhan. Dan ini berbeda sekali. Seperti firman Tuhan mengatakan, sejauh langit dari bumi, hikmatnya dunia dengan hikmatnya surga itu berbeda jauh sekali. Jadi saudara-saudara, hukum karma berasal dari mana? Ajaran manusia. Hukum tabur tuai berasal dari mana? Dari Tuhan, dari perkataan Tuhan sendiri. Ini adalah dasar yang paling penting yang saudara harus ingat. Kemudian hukum karma dipercayai bahwa manusia akan mengalami reinkarnasi, berubah. Setelah dia meninggal, dia akan berubah. Entahkah dia akan menjadi binatang, entahkah dia menjadi makhluk apa, tetapi diharapkan ketika dia menjadi makhluk itu, dia sudah bertobat dan ingin melakukan yang terbaik, lebih baik lagi. Dan setelah dia makhluk itu kemudian meninggal, akan kemudian berubah lagi menjadi yang lain, sampai dia akan menjadi semakin baik. Itu hukum karma, berasal dari pemahaman tentang reinkarnasi. Tetapi kita tentang hukum tabur tuai, kita tidak akan mengalami reinkarnasi, tidak pernah berubah bentuk. Kita akan tetap seperti ini, tetapi memiliki tubuh yang baru. Tubuh yang baru. Nah, jadi saudara-saudara dikasih, besok hari Minggu saya akan khotbah tentang surga. Banyak orang gak ngerti surga itu apa. Surga itu tempatnya orang mati-mati sana. Dan kita akan kupas tentang pelajaran tentang surga. Dan saudara-saudara, hukum karma dengan tabur tuai beda. Karena reinkarnasi itu mengubah kita berubah menjadi makhluk yang berbeda, menjadi makhluk yang berbeda lagi. Tetapi di dalam hukum tabur tuai kita tidak pernah berubah. Kita adalah tetap kita dalam pribadi kita, dan tetapi kita tetap memiliki kehidupan dengan tubuh yang baru. Kemudian hukum karma berhenti kepada pembalasan. Hukum tabur tuai berhenti kepada pertobatan. Saya mau kasih contoh. Hukum karma berhenti kepada pembalasan, dan tabur tuai berhenti pada pertobatan. Ada satu orang yang bernama Tony. Tony ini melakukan tindakan. Dia membunuh seseorang. Karena dia bunuh, kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh polisi? Ditangkap. Setelah ditangkap, si Tony ini dibawa kemana? Dimasukkan di penjara. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ketika Tony ada di penjara, maka Tony mengalami hal-hal yang sulit sekali. Dan kemudian Tony akan berkata begini, ini adalah karma yang saya terima akibat saya membunuh orang. Jadi Tony berhenti kepada menerima bahwa dia sudah menerima hukumannya akibat dia membunuh orang. Dan Tony harus berbesar hati kalau misalnya satu saat nanti saya dibunuh orang, saya terima sebagai hukum karma. Tetapi Tuhan berencana berbeda. Ketika Tony ada di penjara, datanglah seorang pendeta membuat sebuah persekutuan. Dan si Tony ini diam-diam, dia punya rekan di selnya, orang Kristen. Mulai tanyalah tentang agama Kristen, dan dia cerita tentang Tuhan. Lalu Tony pinjam Alkitabnya,
Dan ketika dia baca, tiba-tiba Roh Kudus bicara di dalam hatinya. Si Tony menangis dan akhirnya dia bertobat di situ. Di penjara itu Tony bertobat, dia menyesali dosanya, dan akhirnya dengan bimbingan temannya dia menerima Tuhan sebagai Tuhan juru selamatnya. Disitulah Tony bertobat menerima Tuhan. Akhirnya setelah beberapa saat hukumannya selesai, Tony keluar di penjara dan kemudian dia menyatakan diri menjadi anak Tuhan, dan dia komit dengan hidupnya. Dia mulai membangun kehidupan yang baru, cara-cara hidup yang baru dalam sebuah kelompok komunitas kecil anak-anak Tuhan. Tony mulai dibimbing. Saudara, saya mau kasih tahu, hukum karma yang dianut oleh orang berhenti pada saat Tony mendapatkan pembalasan di penjara, dan dengan besar hati dia berkata, nanti kalau suatu saat aku dibunuh orang atau anakku nanti dibunuh orang, saya akan menerimanya sebagai hukum karma. Tetapi Tuhan beda. Tuhan terus bekerja sampai kepada pertobatannya di penjara. Dia bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan juru selamat. Lalu Tony berubah. Dia pulang ke rumahnya, lalu keluarganya melihat pertobatannya. Saudara lihat, Tuhan hukum tabur tuai tidak berhenti pada pembalasan, tapi berhenti kepada pertobatan. Selanjutnya, dampaknya, kalau hukum karma dampaknya adalah pribadi seorang. Kamu sudah melakukan, ya kamu terima. Tetapi dampaknya hukum tabur tuai adalah bagi banyak orang. Jadi si Tony ini kemudian setelah dia keluar dari penjara, maka dia mulai belajar firman Tuhan. Dia mulai bersaksi, dan keluarganya lihat pertobatannya. Keluarganya satu persatu mulai dimenangkan. Dampaknya bagi banyak orang. Sampai di sini dulu. Saudara mulai ngerti nggak? Sampai di sini bedanya hukum karma dengan tabur tuai. Sampai di sini. Ngerti bedanya? Ya. Kemudian hukum karma, motivasi orang melakukan kebaikan adalah takut nanti kena hukum karma. Jadi saya nggak boleh nyolong, takut nanti aku dicolong. Saya nggak boleh nipu orang, takut nanti saya bakal ditipu orang. Hukum karma akan membuat orang menjadi begitu takut karena dia tahu selalu ada pembalasan. Jadi dia harus melakukan kebaikan dengan dasar takut. Kalau hukum tabur tuai, motivasi perbuatan kita adalah bukan karena kita takut, tetapi karena kita memiliki kasih yang baru di dalam Tuhan. Jadi kalau dulu, saya mau tanya, siapa dulu pelit? Tangan. Enggak ada yang ngaku di sini. Cuman saya sendiri. Saya dulu pelit misalnya. Sekarang setelah di dalam Tuhan, saudara terkejut. Kenapa sekarang aku ya? Dikit-dikit kasihan lihat orang. Dikit-dikit kasihan. Emang dulu sama EGP emang mau mikirin ngapain? Ya dia sendiri ngapain? Sekarang dikit-dikit kasihan. Dikit-dikit. Kenapa itu? Pekerjaan Roh Kudus mulai bekerja di dalam hati kita. Jadi kalau dulu kita adalah pelit, sekarang kita dikit ngasih orang, bisa ingat orang, kita lagi punya makanan banyak, ingat ngasih buat orang dulu, taruh disimpan di kulkas, biar sampai busuk-busuk nggak apa-apa. Lalu kalau kita mau keluarin ke kulkas enak, kok enak dia, ya? Yang kerja saya, yang capek saya, ngapain mesti ngasih orang? Biar basi-basi nggak apa-apa. Tapi sekarang beda. Saya punya kelebihan, ingat itu, ingat ini. Akhirnya harus kirim ke sana, kirim ke situ. Nah, itu saudara-saudara. Motivasinya adalah kasih. Perbuatan kita motivasinya bukan lagi karena takut nanti saya akan mendapat hukuman. Kalau karma, orang melakukan motivasi kebaikan karena ketakutan. Nah, saudara sampai di sini mengerti? Melihat bedanya? Sekarang kita lanjutkan. Hukum karma mendorong untuk memahami bahwa semua yang saya lakukan adalah usaha saya. Kalau saya berbuat baik, ini adalah usaha saya. Ini pekerjaan saya. Saya harus berbuat baik. Saya harus lakukan perbuatan baik. Ini ini yang saya lakukan. Tetapi kalau hukum tabur tuai itu bukan usaha kita,
tetapi karena karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Perbuatan baik itu bukan karena usaha, bukan karena cara kita atau perjuangan kita, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kita bisa jadi baik. Saya mau tanya dulu, siapa di antara saudara-saudara sekarang baru ngeh ketika orang bilang, kok kamu sekarang berubah ya? Kamu sekarang jadi baik loh. Dulu mah jengkelin bener. Dulu mah kamu begini. Sekarang enggak loh, kamu baik. Siapa yang pernah mendengar itu? Enggak usah sudah mikirin nanti kalau saya antar orang kelihatannya kesana kayak sombong. Enggak, saudara. Itu membuat saudara sadar bahwa ternyata saudara nggak bikin begitu, tetapi orang mulai melihat, oh iya, saya berubah. Siapa yang pernah mendengar? Kok kamu sekarang berubah ya? Cuma satu kali aja, 10 kali, 10 kali, 1 kali aja orang bilang, kamu sekarang berubah. Siapa? Mata. Iya. Yang lain nggak berubah. Waduh, percuma saudara jadi anak Tuhan. Gawat. Siapa sudah? Paling nggak atau begini merasa, iya, kayaknya kok saya sudah mulai berubah ya. Nggak tahu. Iya, kalau dibilang iya, saya mulai berubah kayaknya. Ya. Nah, saya mulai berubah. Itu karya Roh Kudus. Dulu ketika hamba Tuhan bilang, saudara harus berubah karena kita telah diselamatkan. Emang gampang berubah? Susah atau enggak? Berubah. Dulu begini, saya harus begini. Jadi susah banget mengampuni. Ya ampun, berbuat baik. Aduh, nanti dulu jauh dari kemana-mana. Tapi sekarang, saudara ketika memutuskan untuk mengampuni, tiba-tiba sudah jadi teman aja sama dia. Yang dulu musuh sekarang jadi teman. Bisa hai, bisa ketawa. Padahal dulu musuh. Lalu saudara nggak mikir, itu siapa yang kerja? Tuhan. Orang di luar Tuhan susah, saudara. Jadi itulah karya Roh Kudus dan bukan usaha manusia. Lalu, sampai di sini sudah mengerti? Perbuatan baik kita bukan karena usaha kita, tetapi karena karya Roh Kudus. Betul? Amin. Nah, kemudian kita masuk kepada berikutnya. Perbuatan baik untuk tujuan upah, itu hukum karma. Tetapi hukum tabur tuai, perbuatan baik karena hasil kehidupan yang diubah. Saudara mengerti? Hukum karma apa? 1, 2, 3. Upahnya apa? Upahnya apa? Ya, balik perbuatan baik lagi. Apa baik? Perbuatan baik kita akan terima lagi sebagai upah. Itu hukum karma. Jadi perbuatan baik tujuannya untuk dapat upah. Ayo kita semua nolongin orang miskin. Ayo kita kirim sembako ya. Berapa ini? Ayo catat. Mama, papa, anak-anak kumpul 20 bungkus Pak. Ya, ingat nanti kamu ya akan dibaikin sama orang. Jadi sekarang mari kita buat baik buat mereka. Tujuan perbuatan baik itu adalah nanti ya orang akan buat baik sama kamu. Apa-apanya? Karena apa? Karena kita semua sudah baik buat baik sama orang. Jadi jangan capek-capek buat baik ya nak. Karena nanti kita dapat upah. Orang buat baik lagi sama kita. Enak kalau seperti itu jadi. Buatlah baik terus. Kalau hukum tabur tuai bukan karena upah, tetapi karena hasil dari kehidupan yang diubahkan tanpa susah-susah, tanpa pergumulan, tanpa ketakutan, tanpa apa saya dapat upah nanti, tanpa berpikir seperti itu, secara otomatis sekarang kita menjadi jauh lebih baik ke orang, jauh lebih peduli kepada orang, jauh lebih memperhatikan orang lain. Bukan karena kita nanti akan kelak mendapatkan upah, bukan, tapi karena hasil dari perubahan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sampai di sini, saudara mengerti? Mengerti? Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Sampai di sini nggak ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan. Saudara, 2 minggu ke depan saya akan bicara tentang hipnotis.
ada sekolah hipnotis. Banyak anak-anak Tuhan belajar hipnotis. Gawat. Nanti saudara, bisa-bisa ini anak kita, saudara tahu bagaimana menghadapi hipnotis. Orang bisa begini, aku mau bikin dia supaya jatuh cinta sama aku. Tatap mata saya, langsung anak kita bisa jatuh cinta sama dia. Kita bilang, oh ini kenapa anakmu kok bisa berubah? Bahaya saudara-saudara, hipnotis. Ada lagi hipnotis supaya kalau orang melahirkan, untung Mama Samuel nggak belajar ini ya, supaya nanti kalau hamil, ini nih anak-anak pemudi ini, ada pelajaran hipnotis sekarang supaya kalau kamu hamil nggak usah rasa sakit. Mana nanti tinggal di kursus sugesti. Jadi nanti brojo lagi, akhirnya mau 10 anak. Karena terus tanpa rasa sakit, brojo terus, aduh gawat saudara. Yang itu dipelajari. Dan 2 minggu ke depan kita akan belajar sama-sama tentang hipnotis. Gawat loh, jangan main-main, jangan belajar. Oh iya, saya mau belajar supaya apa? Nanti kalau saya cari kerja, saya akan cari perusahaan yang gajinya paling tinggi di Indonesia. Saya tidak datangin pengusaha ini. Lalu saya tatap dia, saya ketok mejanya 3 kali, saya tatap, langsung bilang diterima. Aduh, saudara, hati-hati jangan main-main ya. Dan 2 minggu ke depan kita akan belajar tentang hipnotis. Orang-orang yang rokok, susah banget hilangin rokoknya. Ada orang bilang pergi ke sana, terapi, hipnotis. Jadi pulang-pulang dia lihat rokok, nggak kepengen rokok. Kayaknya bagus ya. Hati-hati saudara, jangan bilang bagus, ini ngangguk loh saudara. Jangan ngangguk loh, bahaya. Yang sedang bergumul dengan rokok-rokok langsung ngangguk. Jangan ya. Nanti kita akan belajar tentang itu 2 minggu ke depan. Nah, sekarang kita sedang bicara tentang ini. Nah, saudara-saudara, jadi sampai di sini nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi. Hukum karma, keselamatan harus diperjuangkan untuk jadi baik, supaya kita semakin baik, menjadi manusia yang baik, yang berpikiran benar, terus berjuang. Kalau perlu lakukan meditasi seperti apapun. Yoga itu berbahaya karena inti dasarnya adalah supaya saya bisa menjadi satu dengan Allah. Siapa kita sih mau menjangkau Allah? Gak ada kita bisa menjangkau Allah. Tuhan yang turun, Allah yang turun, dan Dia yang menerima kita. Bukan kita melakukan segala sesuatu supaya Allah melihat kita dan kemudian tertarik dan menjadi satu dengan kita. Salah. Saudara-saudara, di hukum karma, keselamatan harus diperjuangkan sampai orang begitu menderita susah payah demi memperjuangkan keselamatan. Tapi dalam hukum tabur tuai, keselamatan adalah anugerah yang kita terima dari Tuhan Yesus. Berikutnya, hukum karma. Apa yang ditabur, itu yang otomatis diterima. Kamu bunuh orang, kamu akan dibunuh. Kamu nipu orang, kamu akan ditipu. Kamu jahati orang, kamu akan dijahati. Kamu baik sama orang, kamu akan dibaiki orang. Kamu menolong orang, kamu akan ditolong orang. Otomatis diterima. Tapi dalam hukum tabur tuai, tidak otomatis. Menuai yang baik dari apa yang tidak ditabur. Saya minta saudara-saudara, satu orang baca Yohanes 4 ayat 37 sampai 38. Satu orang baca Yohanes 4 ayat 37 sampai 38. Ini adalah firman Tuhan sendiri yang berkata bahwa kita bisa menuai yang baik dari apa yang tidak kita tabur. Misalnya, Potifar, ketika Yusuf ada di rumahnya, Potifar tidak melakukan apa-apa. Tetapi karena Yusuf ada di situ, Potifar menerima berkat Tuhan karena kehadiran Yusuf. Potifar tidak menabur apa-apa, tetapi dia diberkati oleh kehadiran Yusuf. Yohanes 4 ayat 37-38, salah seorang yang sudah dapat silakan berdiri dan baca ayat ini dengan keras.
Silakan. Yohanes 4 ayat 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudara-saudara, amin. Kita bisa menuai dari apa yang kita tidak tabur. Orang lain menaburnya, kita menuai. Itu janji firman Tuhan. Coba, siapa bisa menjelaskan kalimat ini? Siapa yang bisa menjelaskan kalimat ini dengan kalimatnya? Silakan, coba salah seorang berdiri. Menuai yang baik dari apa yang tidak ditabur. Silakan, Bu Puji. Kalimat ini menurut Ibu bunyinya di mana? Yo, bisa? Kalimat ini bunyinya bagaimana? Cindy, kalimat ini bunyinya gimana menurut pemikiranmu? Jadi misalnya kalau orang Yang keras. itu tadinya sebelum kenal Tuhan itu jahat, tapi ketika kenal Tuhan dia kan bertobat jahat, jadi baik gitu. Jadi kan kalau hukum karma itu biasanya kalau karena dia berbuat jahat nanti orang juga akan jahat sama dia. Tapi kalau kita udah kenal sama Tuhan, orang itu sudah bertobat dalam Tuhan, dia tidak akan menuai apa yang dia sudah lakukan gitu. Karena orang-orang yang melihat dia yang sudah berbuat jahat itu tidak menghakimi lagi gitu, tidak melihat masa lalunya lagi gitu. Jadi melakukan hal yang baik kepada orang yang tadinya jahat itu gitu. Ya, memberikan contoh misalnya seorang penjahat yang bertobat, mengenal Tuhan dan kemudian dia berubah hidupnya. Dia bisa tidak menuai dari apa yang dia tabur kejahatannya, tetapi malah menerima berkat Tuhan. Menerima berkat Tuhan. Sekarang dia punya banyak saudara, memiliki banyak teman, kemudian orang mulai melupakan kehidupannya dan dia diterima di dalam lingkungan yang baru. Ya seakan-akan apa yang dulu pernah dia lakukan sebagai kejahatan, sekarang justru dia menerima berkat Tuhan. Saudara mengerti? Itu hanya satu contoh, ya. Nah, kemudian kadang seseorang tidak mendapat balasan yang setimpal atas perbuatannya. Jadi tidak otomatis dia akan dapat apa yang dia telah tabur. Tetapi kadang seseorang tidak mendapat balasan yang setimpal atas perbuatannya. Mazmur 103 ayat 10. Salah seorang tolong baca. Mazmur 103 ayat 10. Siapa yang sudah dapat? Silakan. Mazmur 103 ayat 10. Sudah takut amat baca Alkitab. Mazmur 103 ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ya. Tidak dilakukannya setimpal dengan kejahatan kita. Saudara, kita coba kasih contoh ini tentang seseorang yang Tuhan benar-benar memberi dia anugerah melewati hukum karma. Dia tidak mendapatkan apa-apa, yaitu di Bukit Golgota. Ketika ada seorang penjahat di sebelah, tidak tahu sebelah kiri atau kanannya Tuhan, yang kemudian dia bicara kepada Tuhan. Tuhan berkata, hari ini engkau ada bersama-sama aku di Firdaus. Padahal orang itu jahatnya super jahat, jahat sekali. Kalau dia sampai dihukum jahat, salib itu karena kejahatan yang luar biasa. Dia merusak luar biasa. Tapi Tuhan berkata, kamu gak perlu menanggung apa-apa. Hari ini engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Wow, dia tidak mendapatkan hukum karma apa-apa. Gak setimpal dengan
perbuatannya. Itu hukum tabur tuai. Jadi beda dengan hukum karma. Hukum karma otomatis kita terima, tapi hukum tabur tuai kita nggak nabur, tapi malah kita dapat berkatnya. Wow, haleluya. Kita kemudian juga buat salah sedemikian besar, Tuhan bisa luputkan tanpa membalas apa-apa. Itu anugerah. Dan itu yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Lalu dalam hukum karma sesuai dengan takarannya. Kalau kamu jahatin orang segini 100 juta, ya kamu akan 100 juta ruginya. Tetapi saudara-saudara, kalau di dalam hukum tabur tuai, berkat Tuhan itu melimpah. Kejahatan yang kita lakukan tidak pernah sebanding dengan berkat-berkat Tuhan atas kehidupan kita. Selanjutnya, hukum karma dikendalikan oleh alam. Alamlah yang akan men-setting, yang membuat sistem. Maka kemudian apa yang kita lakukan akan kita alami. Kita akan menuai dari apa yang kita takut. Itu seperti sebuah sistem yang dikendalikan oleh alam. Tetapi hukum tabur tuai, Tuhan yang kendalikan hidup kita. Tidak ada yang mengendalikan. Alam tidak bisa kendalikan kita. Tuhan berkendali atas hidup kita. Saya mau bicara tentang satu hal. Dan ini baru terjadi beberapa waktu yang lalu. Saya mau kembali menegaskan saudara. Setan tahu masa lalu kita enggak? Tahu. Setan tahu masa lalu kita enggak? Tahu. Setan tahu masa lalu kita enggak? Tahu. Tahu. Setan tahu masa depan kita enggak? Setan tahu masa depan kita tidak? Tidak. Saudara harus yakin bilang, setan tahu masa depan kita tidak? Tidak. Siapa yang tahu masa depan kita? Tuhan. Apa masa depan kita? Penuh harapan. Masa depan yang penuh dengan harapan, dengan damai sejahtera, anak-anak yang menghormati orang tua, engkau akan panjang umur, engkau akan berbahagia di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi Tuhan. Nah, jadi kalau ujuk-ujuk ada orang bilang begini, kamu yang waktu kecil kan? Begini, begitu kan? Tahu saya. Saudara terintimidasi nggak? Iya. Hah? Iya. Memang jujur, iya. Terintimidasi. Beberapa saudara yang ngangguk, iya. Apalagi itu mah yang diumpet-umpetin. Waduh, rahasia yang diumpet-umpetin tiba-tiba bilang, ada yang bilang begini. Iya, kamu kan begini. Terintimidasi nggak kita? Memang saat itu kita terganggu. Tapi bisa nggak saudara kemudian bilang, darah Yesus, ingat ya, dulu memang saya begitu, tetapi saya sudah dihapus oleh darah Yesus sehingga saya menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Gak ada seorang pun mengintimidasi. Oh dulu kan begini, waktu kecil begini begitu. Saudara jangan terintimidasi, ya, jangan. Setan itu memang paling pintar. Kalau saudara punya dosa, punya kesalahan di masa lalu yang begitu banyak, maka memang setan paling sering membuat kita terintimidasi. Diungkit nanti ketemu sama orang di jalan. Orang itu dulu, malu. Saya dulu begini, malu. Tuhan, saudara-saudara, bisa nggak kita mengangkat dan berkata, Tuhan Yesus, memang saya dulu sudah berdosa, tetapi sekarang saya sudah ditebus oleh darah anak domba. Kita nggak perlu merasa bersalah lagi. Ya, saya tidak mau saudara terganggu dengan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, karena sudah dihapus. Ada orang bilang gini, Bu, tahu nggak? Saya dulu, dosa-dosa saya dulu. Ada yang datang begitu, saya bilang nanti dulu. Dosa dulu, maksudnya, iya semua dosa-dosa saya mau kasih tahu sama ibu. Gak perlu. Kenapa gak perlu? Kamu sudah ditebus oleh Tuhan. Kenapa kamu mesti bongkar-bongkar dulu? Gak perlu. Semalam saya ketemu dengan itu. Ibu tahu gak? Saya bilang nanti dulu, saya gak mau dengar. Karena itu
kamu sudah ditebus oleh Tuhan. Dan sekarang kamu sudah baru di dalam Tuhan. Kenapa kamu harus memberikan saya informasi-informasi tentang dosa-dosamu? Tidak penting. Kamu sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Sekarang kamu anak Tuhan dan kamu dihargai oleh Tuhan. Dan saya menghormatimu sebagai anak Tuhan. Selesai. Terus sekarang, mari maju bertumbuhlah di dalam Tuhan. Jadi saudara, nah perlu ya kita ingat-ingat apa yang dulu. Itu mainannya setan. Dia paling suka. Permainan setan adalah masa lalu kita. Jadi saudara-saudara kalau mau tahu mainan setan paling senang, paling depan nih, dia cari apa? Bermain-main di masa lalu kita. Makanya Tuhan bilang, aku sudah menghapus, aku sudah menebus sejauh timur dari barat. Gak pernah ketemu itu timur dengan barat, gak pernah. Sejauh timur dari barat dan sejauh tubir-tubir laut. Saudara tahu artinya tubir laut? Tubir laut ini begitu. Laut yang paling dalam, ada gelap gulita di situ. Gelap, benar gelap gulita, luar biasa. Dan di situ ada bermacam-macam kerang, binatang, segala macam di situ. Jadi kalau kita sudah taruh, saudara tahu kapal Titanic? Saya waktu nonton film Titanic, aduh sampai berapa hari saya nggak bisa tidur, saudara. Bisa gininya cintanya sampai segitu-gitu amat gitu ya. Aduh luar biasa, apalagi yang pacarnya sudah meninggal, tersayat-sayat, seakan-akan hati kita dibawa terbang kemana lagunya. Wih, saya sampai nggak bisa tidur loh nonton film itu loh. Saking terlalu dramatisirnya luar biasa itu pemain film itu. Kisahnya adalah sebuah kalung yang dibuang di tengah lautan, istilahnya. Gak akan pernah ada seorang yang menemukan. Dosa kita seperti sudah dibuang oleh Tuhan sejauh tubir-tubir laut, di dalam kekelaman sampai senter sebesar apapun, tidak akan pernah bisa menemukan kembali apa yang telah dibuang oleh Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara tiba-tiba ingat dosa ini, dosa itu berarti setan sedang main-main di pikiran kita. Jangan mau berdiri dan berkata, saya telah ditebus oleh Tuhan, saya telah dibasuh oleh darah Yesus, suci, bersih, dan sekarang saya maju di dalam pengharapan dengan Tuhan. Saya menjadi orang baru, manusia baru di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tuhan kendalikan kehidupan kita. Berikutnya, Tuhan tidak dapat dipermainkan. Meski kita sudah diselamatkan karena anugerah Kristus yang telah menebus kita di kayu salib, kita tetap harus melakukan perintah Tuhan dengan mengisi hidup kita, karena kita sudah diselamatkan, karena kita telah dikasihi Tuhan, karena kita telah menikmati kemenangan yang diberikan oleh Kristus, karena kita sudah dibenarkan. Bukan karena melakukan apa-apa untuk nolong orang baik, buat baik, bukan. Karena Tuhan telah mati di atas kayu salib, Dia telah membenarkan kita. Karena bersumber dari identitas Kristus, kita sudah memiliki identitas yang baru dalam Kristus. Karena beban telah dilepaskan oleh Tuhan. Saya selalu suka memakai ilustrasi ini. Saya bisa minta tolong Erla maju ke depan, Ibu Nora maju ke depan, Ibu Tina maju ke depan. Sini. Ibu Nora di sana, Ibu Tina di sini. Dan kemudian Tina. Enak di depan situ ya. Kok enak di depan ya? Anggaplah dia sebagai hakim. Siapa? Hakim. Erna siapa? Hakim. Terdakwanya Ibu Nora. Penjahatnya. Jadi Ibu Nora siapa? Penjahat. Kemudian Ibu Tina sebagai jaksa penuntut umum. Siapa? Jaksa penuntut umum. Ya. Vina sebagai pembela.
Sebagai apa? Oke. Kita sedang berada di ruang persidangan. Saya mau tanya, Erna sebagai siapa? Kemudian penjahatnya? Bu Nora. Jaksanya siapa? Ibu Tina. Pembelanya siapa? Posisi Vina sebagai pembela penjahat berada di mana? Samping penjahat. Iya. Dia harus membela penjahat. Dan ini saya mau memberi gambaran saudara tentang pembenaran yang dilakukan oleh Tuhan atas hidup kita. Dalam ruang persidangan. Persidangan ilahi. Erna sebagai Allah tunjuk. Dia bersalah. Bu Tina bilang sebagai jaksa penuntut umum, hukumannya berapa Bu Tina? Kalau 20 tahun. 50 tahun. Jaksa bilang hukuman mati. Itu semua orang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Hukuman yang mati. Betul? Hukuman apa Bu? Hukuman mati. Mati. Hukuman mati. Jadi hakim memutuskan untuk apa? Memberi hukuman. Hukuman apa? Hukuman mati. Kita menerima hukuman mati. Lalu Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus bilang apa? Bukan dibebaskan. Tuhan Yesus bilang, saya yang ganti mati untuk dia. Coba bagaimana sekali lagi? Ada penjahat, lalu jaksa memutuskan untuk hukuman mati. Hakim memutuskan hukuman mati. Pembela berkata, saya akan menanggung hukumannya. Jadi, Bu Nora, silakan minggir. Yang dihukum mati siapa? Yang dihukum mati siapa? Pembela. Pembela bersalah enggak? Pembela bersalah tidak? Pembela bersalah tidak? Tidak. Kenapa dia mati? Karena dia menanggung dosanya si penjahat ini. Dia mau mati. Saya mau tanya, kalau sudah diganti seperti itu, jaksa bisa nuntut nggak? Gak bisa. Karena sudah ada ganti kok. Hakim bisa, oh nggak bisa, bisa begitu? Gak bisa menerima. Karena apa? Pembela. Dia berkata saya menanggung. Nah, selesai. Akhirnya si pembela dihukum mati. Lalu Bu Nora keluar dari persidangan itu. Orang bilang, ih penjahatnya harus ditangkap, harus ditangkap ini penjahat. Begitu tidak? Begitu tidak? Coba Bu Nora pergi, berdiri, belakang. Saudara bisa nggak teriak-teriak, wah tangkap itu penjahatnya, tangkap, bisa nggak begitu? Bisa nggak? Kenapa? Karena sudah ada yang mengganti hukuman. Saudara mengerti? Karena Tuhan Yesus telah menanggung dosa dan mengganti hukumannya. Dia tidak salah, dia terima hukuman. Lalu kalau Bu Nora pergi, saya mau tanya, Bu Nora, tolong lepaskan maskernya. Kalau Ibu Nora sudah dalam posisi sebagai penjahat yang harusnya dihukum mati, lalu ada pembela yang untuk menerima hukuman matinya Bu Nora. Bu Nora sekarang jalan sebagai seorang yang apa? Sudah bebas, dibenarkan. Jadi Ibu Nora sekarang dibenarkan. Itu posisi kita. Siapa yang mati ganti kita? Kristus. Jadi posisi kita seperti Bu Nora, dibenarkan. Nah sekarang saya mau nanya, kalau Bu Nora sudah dibenarkan seperti itu, mau jadi penjahat lagi enggak? Enggak. Pembela ini memberi satu penolong untuk Bu Nora, yaitu Roh Kudus,
untuk nuntun tiap hari. Kamu sekarang jadi orang benar ya. Kamu jadi orang benar. Itulah posisi kita. Bersyukur nggak untuk anugerah? Bagaimana Tuhan membela kita? Bersyukurlah. Ya, gitu aja, silakan duduk. Mudah untuk bisa memahami bagaimana Tuhan berdiri sebagai pembela yang menanggung dosa-dosa kita. Jadi dengan tabur tuai maka keadilan Tuhan dinyatakan kepada semua manusia di bumi. Slide yang berikutnya yang terakhir. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam iman Kristen Tidak ada karma. Yang ada adalah hukum tabur tuai. Tetapi semua tetap dalam kedaulatan dan kendali Tuhan dalam anugerah kasih karunia. Sekali lagi, dalam iman Kristen tidak ada karma. Yang ada adalah hukum tabur tuai. Tetapi semua tetap dalam kedaulatan dan kendali Tuhan dalam anugerah kasih karunia. Begitu kan? Ya. Apa yang kita lakukan dalam kebenaran bukan karena kita mau minta Tuhan kasih upahnya ya, Tuhan kasih upahnya. Itu karena hidup kita baru di dalam Dia. Dan percayalah, setiap langkah kita untuk hidup benar selalu disertai dengan berkat. Setiap langkah untuk hidup benar selalu disertai dengan berkat. Setiap langkah untuk hidup benar dan taat selalu disertai dengan berkat. Gitu kan? Ada pertanyaan? Jangan beri kesempatan untuk tanya. Siapa yang selama ini sebelum dapat pelajaran ini mikir, oh iya, yang suka ngomong karma loh, karma. Siapa yang suka begitu? Sebelum dengar pelajaran dia suka bilang karma loh, karma. Oh iya, makasih pun sudah jujur. Yang lainnya, oh ibu mau wakili yang lainnya. Yang lainnya bilang silakan Bu, angkat tangan, saya mau wakili. Iya benar, silakan begitu. Sekarang ada ya Bu ya? Iya Bu, karma katanya turunan artinya. Jadi Kan- menurun. Oh, Kalau iya. jadi karma katanya gitu, jadi turun-temurun katanya gitu. Turun-temurun karmanya. Sekarang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Bedakan antara karma turun-temurun. Istilahnya begini, ada dosa karena terus misalnya, kalau misalnya orang tuanya marah, anak akhirnya juga ikut-ikutan jadi marah. Nah itu bukan karma, tetapi karena pengaruh teladan. Karena orang tuanya marah-marah, ya akhirnya jadi anaknya jadi marah, dikerjain dikit-dikit marah. Kenapa? Karena contoh. Ya, itu bukan karma, tetapi karena contoh. Nah, kalau karma, keluarga saya kok nggak bahagia ya, dari turun-temurun sana misalnya, waduh rumah tangganya nggak bahagia, misalnya, oh seperti itu kan ada apa? Harus dilihat dulu juga, harus dilihat. Kalau itu adalah karena teladan, contoh dari cara penyelesaian dalam konflik rumah tangga yang tidak didasarkan pada firman Tuhan, misalnya konflik suami istri, konflik apa oma kita, konflik cerai, langsung orang tua kita belajar, oh jadi kalau konflik jalan keluarnya cerai. Anak akan melihat, jadi orang tua kita konflik cerai lagi. Karena apa? Tidak ada contoh untuk menang menghadapi, menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Jadi kita harus lihat apakah itu adalah karena karma turun-temurun ataukah dosa yang terus terjadi sebagai pola yang sama. Yang saya bilang sebagai pola yang diturunkan, terus pola yang diturunkan, akhirnya anak belajar pola itu. Jadi bedakan ya Bu, karma ataukah contoh pola yang terus diturunkan. Kan ibu kan jahit ya, ibu bisa jahit kan? Nah, kan punya polanya, ya kan? Satu pola untuk baju 10, betul nggak? Nah, seperti itu. Nanti pola lagi pindah lagi, itu 10 lagi baju. Nah, seperti itu. Pola contoh dari orang tua. Jadi bedakan, kalau karma, ibu harus beritahukan kepada saya karma orang tua yang turun-temurun seperti apa.
Kalau kita di dalam Tuhan, kita sudah dibebaskan. Oleh sebab itu, orang-orang yang datang konseling, mau Kristen, mau agamanya lain, selalu nomor satu, saya bilang, kamu sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat belum? Kalau dia bilang belum, mari kita mulai membuka satu pintu yang baru. Itu yang paling penting. Begitu dia bilang saya belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya pimpin dia untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu memutuskan semua perjanjian kuasa kegelapan, semua putuskan. Kalau dia sudah di dalam Tuhan, maka akan menuntun untuk dia bisa memiliki pola hidup yang baru di dalam Tuhan. Jadi ibu harus jelaskan kepada saya, karma turun-temurun seperti apa? Mungkin adalah karena contoh, ya, mungkin adalah contoh. Tapi kalau ibu sekarang sudah di dalam Tuhan, ibu tinggal bilang begini, berdoa, Tuhan, saya menolak semua karma turunan. Sekarang saya mau memberkati anak-anak saya. Mulai sebutkan, saya berkati anak saya A, saya berkati anak saya B, saya berkati anak saya C, saya berkati anak saya. Sebutkan doa berkat. Percayalah Tuhan akan memberkati anak-anak itu. Ya, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ya. Kan kalau karma itu kita berbuat baik, kita akan menerima yang baik. Kalau kita berbuat jahat, kita akan terima yang jahat. Kan ayat firman Tuhan juga ada yang apapun yang ingin engkau terima, lakukan itu. Berarti itu sama. Apa yang engkau inginkan untuk orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu bukan sebagai takut supaya kalau saya nggak dapat kebaikan nih, saya akan lakukan, bukan. Karena karena Tuhan perintahkan kita untuk melakukan yang baik. Kita bukan didasarkan kepada ketakutan untuk melakukan hal itu, tetapi karena perintah Tuhan berkata, berbuatlah baik, karena engkau adalah anak-anak Allah. Maka damai sejahtera Tuhan dan berkat Tuhan akan menyertaimu. Misalnya seperti itu, saudara mengerti? Jadi saudara percaya bahwa ketika Tuhan memerintahkan itu karena perintah Tuhan, bukan karena ketakutan. Saya mau buat baik kan, supaya nanti anak cucu saya juga diberkati. Nah, saya pernah dengar kalimat itu. Makanya ini bukan mami saya ya. Makanya mami berbuat baik. Anak-anak orang ditampungin supaya nanti kalau anak mami di mana-mana ditampung sama orang. Nah itu dasar karma itu, pemahaman karma. Jadi ya, coba saudara-saudara jangan begitu ya. Kalau memang mau buat baik aja. Tampung anak orang, tidak apa-apa, kasih makan mereka. Nanti Tuhan punya caranya untuk memberkati anak-anak kita. Bukan karena, jadi nanti ya kalau saya buat baik buat anak-anak orang, nanti anak-anak saya kok di mana kos-kos di mana-mana tuh di asrama mana, akan dibaikin sama orang. Jangan karena itu. Ya, itu karena karma, pemahaman karma. Lakukanlah kebaikan karena memang kita telah menerima semua kebaikan Tuhan. Dan masalah anak-anak cucu kita diberkati, oh Tuhan berkata, diberkatilah anak-anak orang benar. Itu sudah pasti. Ya, ada yang lain? Tanya yang lain? Ya, Cindy. Bagaimana menjelaskan pada orang yang dulunya sebelum jadi Kristen itu hidupnya nggak pernah susah gitu, nggak pernah orangnya baik gitu. Tapi setelah Kristen dia itu tetap baik gitu, cuman jadi lebih susah gitu. Jadi orang suka ngeledek dia gitu, kamu ikut Tuhan Yesus kamu jadi lebih susah gitu. Padahal saya udah berjelasin tadi itulah kita harus pikul salib gitu. Tapi karena lingkungannya itu mayoritas masih agama yang dulu gitu, jadi dia merasa terintimidasi gitu. Jadi dia bingung apa ini karma. Dia masih menyebutkan karma gitu, apa ada karma yang belum dilepaskan gitu ya. Kata saya kalau di dalam Tuhan Yesus kalau kita udah mengakui dan sudah bertobat,
tidak ada karma lagi, tapi hukum tabur tuai. Tapi dia jadinya bilang, kok saya malah sekarang udah Kristen malah jadi hidup susah gitu. Saudara-saudara, kalimat itu sering saya dengar. Kenapa kalau saya sudah ikut Tuhan, hidup saya susah? Saudara, saya mau kasih tahu, memang betul sih janji firman Tuhan. Yang pertama, begitu kita mengikut Tuhan, yang pertama kita terima adalah pikul salib. Itu yang pertama. Nah, ketika kita mikul salib, jadi begini. Ketika kita belum di dalam Tuhan, orang baik, dia bisa lakukan apapun. Dia melakukan hal-hal yang baik, dia bisa kerja dan segala macam. Tetapi sekarang, begitu dia di dalam Tuhan, kok hidupnya susah? Saya mau nanya dulu, kenapa hidupnya susah? Pertama, karena di dalam lingkungannya dia ditarik. Dalam satu lingkungan, misalnya satu kepercayaan, dia ditarik. Dan sekarang dia sendirian. Lalu orang yang lain akan bilang begini, lihat, rasain ya, kamu sendirian. Kamu sekarang nanggung ya, pilihan kamu. Saudara mengerti? Saat seperti itu sudah merupakan hal yang sulit buat dia. Karena dia sudah tidak bisa datang lagi pada keluarganya dan berkata, tolong bantu saya dong. Mereka akan bilang, kamu sekarang kan percaya sama Tuhan, silakan tanggung sendiri. Itu salah satu dari pikul salib. Dia mulai merasa yang namanya tercabut dari lingkungan yang dulunya dia nyaman. Sekarang dia harus mempertahankan iman. Itu dulu sudah susah. Itu aja sudah susah. Karena dia dulu teman-temannya dulu terima ngompol sama-sama. Sekarang begitu dia di dalam Tuhan, teman-temannya berkata, silakan kamu jalan sendiri, kami tetap di dalam kelompok. Nah, itu pun sulit. Karena dia akan dinilai. Nilai-nilaimu sekarang silakan jalani. Dia tidak bisa datang pada temannya. Itu sudah pergumulan yang pertama. Yang kedua, jangan ngomong soal kesulitan di zaman masa pandemi. Karena seluruh dunia mengalami. Kalau dia bertobat dalam masa pandemi seperti ini, lalu berkata, oh sekarang zaman saya, sekarang susah sekali, pekerjaan susah, apa karena saya ikut Tuhan, jangan. Karena semua orang sekarang mengalami sudah. Mau anak Tuhan, mau orang Kristen, mau pendeta, mau siapapun mengalami masalah penurunan dalam bidang ekonomi. Jadi nanti dulu ya, kalau hal itu dilihat dulu. Lalu yang berikutnya, kenapa sekarang saya ikut Tuhan kok susah ya? Karena dulu kita mau lakukan kesalahan tanpa merasa hati nurani tertuduh. Sekarang, dulu kita mau benci orang, biarin. Dulu kita mau balas dendam, jalan terus. Dulu kita mau bohong sama orang, jalan terus. Dulu kita nyuri, jalan terus. Sekarang kita sudah punya aturan hukum yang berkata jangan lakukan, jangan. Dan itu mempersempit ruang gerak kita sehingga kita merasa seperti semakin sempit. Berikutnya, dulu kita senengin diri sendiri tanpa rasa bersalah, tanpa ada apa-apa, gak terganggu. Sekarang Tuhan berkata, ampunilah orang yang berbuat salah, jangan marah. Semua berkaitan dengan daging, dan itu bikin sulit, susah. Jadi kalau misalnya ada orang tanya gitu, tanya dulu, ini masalah apa? Jadi kita harus nuntunin dulu, ini masalah kenapa? Oh, sekarang sejak saya ikut dengan Tuhan, kok hidup saya sekarang sulit ya? Kenapa? Kita harus kasih tahu. Kamu dikucilkan sama keluargamu? Ya. Kalau dulu kan kamu bisa minta tolong sama mereka, sekarang nggak bisa. Bergantung sama Tuhan, doa, susah. Dan itu pergumulan. Jadi mesti kita lihat, bikin data dulu kesulitannya dia modelnya seperti apa. Ya, memang Tuhan berkata tidak gampang, mikul salib katanya. Menyangkal diri, apa yang tadi kita anggap enak dulu sekarang enggak. Kita harus nyangkal. Aduh, mau lakukan itu dulu biasa aja. Sekarang nggak bisa. Ya, ada yang lain? Tidak ada? Mari sekarang kita bangkit berdiri sama-sama. Masing-masing kita bertobat dengan kata karma ya. Nah Tuhan, sekarang saya nggak mau lagi membahas tentang karma.
Yang saya tahu adalah saya sudah dibebaskan, saya telah ditebus di dalam Tuhan, dan saya tahu bahwa ada hukum tabur tuai. Anugerah Tuhan buat hidup saya akan melakukan seluruh kebaikan pada waktunya, pada waktu Tuhan. Semuanya Tuhan akan menyatakan kebaikan dalam hidup saya. Kita nyanyikan lagu tadi yang pertama, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara kekasih, saya minta saudara akan berdua-dua orang, bagi pria dengan pria, wanita dengan wanita, tidak perlu bergandengan tangan, berhadapan saja, berhadapan. Tidak perlu bergandengan tangan, tapi berhadapan, ya. Oke, nah sekarang saya minta saudara akan lakukan ini. Dekati dan tanya pergumulan apa yang sedang kamu doakan. Satu saja. Niko di belakang dengan badan mau. Ya. Kesia dengan Lola jangan sampai seperti itu. Jangan kontak ya. Cuman apa namanya, tanya seperti apa bebannya. Oke. Baik. Kalau sudah dapatkan, mari saudara mendoakan, ya. Saudara mulai mendoakan teman-teman saudara. Saya
saudara akan kembali dan saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dan tirukan doa saya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena di dalam iman kami tidak ada karma. Jika selama ini kami sering menganggap ada karma, sekarang di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada karma. Yang ada adalah kasih karunia Allah. Saya akan menabur di dalam kasih Tuhan dan menuai anugerah. Tidak ada karma dalam keluarga kami. Kami telah dibasuh oleh kuasa darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, Engkau mengubah kehidupan kami setiap hari, sehingga tujuan Allah dalam kehidupan kami akan melakukan kebaikan, melakukan kebenaran. Nama Tuhan dimuliakan. Berkat surgawi turun atas kehidupan kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, saya menerima anugerah kasih karunia yang membebaskan saya, dari apa yang saya anggap sebagai karma. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk saudara yang kasih. Haleluya, kita semua diberkati ya oleh seminar pada hari ini, sehingga kita boleh semakin mengerti apa bedanya karma dan tabur tuai. Sekarang kita diberi kesempatan untuk kita memberikan persembahan kepada yang bertugas. Persembahan akan diedarkan 1 kali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menebus kami, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan dan kami boleh beroleh kasih anugerah yang daripadamu. Pada malam hari ini Bapa, kami mau memberikan persembahan kami. Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan kami ini, karena apa yang kami berikan ini adalah untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan yang akan memberkatinya, sehingga berapapun yang kami berikan, berapapun yang kami miliki saat ini akan diberkati oleh tangan Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan memberkati setiap orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan ini, sehingga setiap keuangan ini boleh memberkati pekerjaan Tuhan dan semuanya dipakai untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan Engkau yang akan memberikan berlipat kali ganda dari apa yang kami berikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan lagu Sungai Citarum. Mari kita bangkit berdiri yang sudah memberikan persembahan, dan kita akan naikkan pujian Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku.
melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dengan membawa segala berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, dan persekutuan, bimbingan, tuntunan dari Roh Kudus yang akan mengajari kita untuk hidup dalam kebenaran, akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua. Semua yang menerima berkat katakan